Dalam keadaan suci tentunya rumah-rumahnya yang ada foto-foto, ada patung-patung disingkirkan Bapak Ibu. Boleh punya foto disimpan di dalam album saja, jangan ditampak-tampakkan begitu Bapak Ibu. Walaupun terjadi ikhtilaf, saya lebih menjaga di situ. Terus lagi Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah amalkan suratul Fatihah. Letakkan telapak tangan di mulut kita Bapak Ibu seperti ini. Baru bacakan Al-Fatihah 1 kali. Habis itu ditiup di telapak tangan kita. Begitu. Sesudah itu diusap-usapkan di muka, wajah, di kepala, seluruh tubuh kita Bapak Ibu. Itu cara yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang saya hormati alim ulama Masjid Darul Mukminin ya Pak ya. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus takmir Masjid Darul Mukminin dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang saya cintai, yang saya banggakan seluruh anak-anak Masjid Darul Mukminin, yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua sukses menjalani ibadah Ramadan ini dengan paripurna, dan semoga kita mendapatkan gelar yang paling istimewa, yaitu muttaqin, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling takwa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Kita semua dipilih langsung oleh Allah taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan syariat puasa Ramadan. Dan kalau kita berhasil, kita akan dikasih predikat namanya muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya cara untuk memperoleh kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya, yang hakiki, yakni dengan cara mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian hidup di dunia hanya 2 Bapak Ibu. Ujian yang pertama, manusia diuji dengan keimanan. Bagaimana iman kita? Sahih atau tidak sahih? Benar atau tidak benar? Kita hari-hari diuji kekurangan, diuji kematian, diuji anaknya nakal, diuji suaminya, diuji anak istrinya, diuji terus hidup selama masih ada napas, masih ada nyawa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ujiannya hanya 2, jawabannya pun cuma 2. Ujian iman yang pertama, dikasih jawaban setiap hari, dikumandangkan azan, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya zat yang kasih pertolongan kita Allah, yang kasih makan kita Allah, yang kasih rezeki kita Allah, yang kasih anak kita Allah, yang kasih suami kita Allah. Pertemuan ini pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang sahih, iman yang betul, apapun keadaannya, kita akan mengakar kuat. Satu-satunya pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berpuasa Ramadan bukan karena sehat, bukan karena kaya, bukan karena apa-apa,
tapi karena hidayah langsung dari Allah, karena keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kedua adalah ujian amal. Ujian amaliyah kita. Sudahkah amaliyah kita ini mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau jangan-jangan malah mencontoh barat? Atau jangan-jangan mencontoh yang lain? Bagaimana cara mendidik anak? Apakah kita sudah mengikuti anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ataukah kita mengikuti hawa nafsu kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia hanya sementara. Selanjutnya akan kita berpindah di kampung namanya kampung akhirat, yang hidup kita nanti selama-lamanya. Susah-susahnya di dunia hanya sementara. Susah-susah di akhirat selama-lamanya. Maka ini harus dihujamkan dalam hati kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita diuji dengan penyakit, sementara. Hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menolong, zat yang segala-galanya. Bagaimana amaliyah kita? Amaliyah kita bagaimana sebisa mungkin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adabnya masuk kamar mandi? Sudahkah kita masuk kamar mandi hari ini kita menggunakan adab-adab yang sudah disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau malah mengikuti hawa nafsu kita saja? Maka momentum Ramadan, momentum kita untuk dididik oleh Allah Ta'ala hati kita, iman kita, supaya kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena waktu ceramah ini singkat ya Pak, materi ini saya usahakan sepadat mungkin. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah kenal saya, atau mungkin sudah pernah kenal saya. Saya dari BTN Pemda, Bapak Ibu. Saya dulu mukimnya di sini, Bapak Ibu. Mukimnya di ngekos di enggak tahu nama Bapak kosnya Pak Kumis, Pak. Bu. Mungkin pernah lihat saya. Kita sebenarnya dulu tuh sholatnya juga di sini, Bapak Ibu. Pernah sekali saya ngajar ngaji di sini. Waktu zamannya dulu saya tadi cerita sama Bapak. Jadi kita sebenarnya ya sudah kenal dekat lah Pak untuk masjid kita ini. Dulu masih zamannya masih pakai kayu-kayu Bapak Ibu. Sekarang Masya Allah banyak sekali perubahan yang Allah tampakkan di hadapan saya, di hadapan Bapak Ibu. Ini semua karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan masjid ini supaya orang di dalam masjid itu nyaman. Bagaimana di dalam masjid itu kita selalu senang. Seperti senangnya kita masuk di mall. Banyak pilihannya, banyak ininya toh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan momentum Ramadan ini adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lebih daripada bulan diturunkannya Al-Qur'an Bapak Ibu, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita sekalian, bagaimana kita selamat dunia, selamat akhirat. Al-Qur'anul Karim ini bukan hanya sekedar bacaan biasa, bukan hanya bacaan untuk tadarus kita hari-hari Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian pernah nggak mengalami sholat lupa rakaat? Kita tiba-tiba Allahu Akbar takbiratul ihram lupa rakaat. Rakaat keberapa ya? Sekali sholat terus menguap, dikit-dikit menguap, dikit-dikit menguap. Atau habis wudhu rasanya pengen kentut lagi, habis wudhu rasanya pengen kentut lagi. Pernah merasakan begitu Bapak Ibu? Coba yang pernah merasakan tangannya ke atas Pak. Yang pernah pernah merasakan tangannya coba diangkat ke atas. Terus mengalami masalah kepala sering pusing, kayak vertigo begitu Bapak Ibu. Biasanya ibu-ibu yang sering kena begitu. Atau sebagian bapak-bapak tiba-tiba tensinya ngedrop, cek, jadi 90. Tiba-tiba juga mengalami masalah penyakit lambung akut, nggak sembuh-sembuh. Atau mengalami paranoid, mati lampu ketakutan, masuk kamar mandi ketakutan. Atau anaknya nakal, dibilangin dikasih nasihat orang tuanya mental. Kecanduan gadget, kecanduan handphone. Terus menerus, orang tuanya sampai stres, bingung. Atau suaminya kalau lihat istrinya kok kelihatannya membosankan. Padahal istrinya sudah beria cantik,
sudah mandi, sudah pakai minyak wangi untuk menyenangkan suaminya, tapi di hadapan suaminya, istrinya jadi penampakan buruk. Atau kebalikannya, kalau lihat suaminya itu pengennya marah terus. Kalau ini terjadi pada bapak ibu sekalian, ini tanda-tanda ciri-ciri gangguan jin atau gangguan setan. Maka momentum Ramadan ini saya mau informasikan kepada bapak ibu sekalian, bahwasanya Al-Quran yang kita baca hari-hari ini bisa digunakan untuk terapi yang namanya terapi ruqyah syariah. Kebetulan alhamdulillah Allah takdirkan saya salah satu praktisi ruqyah syariah bapak ibu. Tapi di sini saya bukan niat untuk mempromosikan saya meruqyah bapak ibu, tidak. Tapi saya ingin menginformasikan bahwasanya ruqyah itu mudah. Ruqyah itu bisa dilakukan siapa saja untuk menterapi diri kita supaya kita lebih tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya masalah-masalah kita insyaallah dengan barokahnya Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara ruqyahnya Bapak Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit, Pak? 5 menit atau 3 menit ya, Pak ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ingin menginformasikan cara ruqyah yang paling mudah untuk diri sendiri supaya gangguan jin, gangguan setan di dalam tubuh kita keluar. Apalagi ini momentum Ramadan Bapak Ibu, bahwasanya pintu surga, kata Nabi SAW dalam mafhum hadisnya, pintu surga dibuka oleh Allah taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum ini siapa yang punya gangguan-gangguan seperti itu bisa kita lakukan terapi setiap hari, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangguan sihir, gangguan jin, gangguan santet, insya Allah dengan izin Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi nanti di kampung ini kalau ada orang kerasukan cari dukun, cari paranormal, cari orang pinter. Jangan Pak. Atau Bapak Ibu yang masih punya jimat-jimat disimpan di rumah, tobat Pak. Bulan Ramadan tobat Pak. Yang masih ada jimat-jimat berupa cincin, wafak, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau pernah ada pertemuan dengan para dukun, kita tobati Bapak Ibu. Jangan sampai sholat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. 40 hari tidak diterima gara-gara kita mempercayai kata-kata dukun. Apalagi kalau kita lihat di TV, mindset dalam pikiran kita, ada orang bisa melihat ini, meramal itu. Maka ini momentum Ramadan ini supaya hati kita ini tawajuh, ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bagaimana cara ruqyahnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan suratul Fatihah. Al-Fatihah ini ayat ruqyah. Al-Fatihah ini khasiatnya sangat luar biasa. Sering saya ruqyah pasien saya itu baru tahap Al-Fatihah itu pasien sudah respon Bapak Ibu, jinnya sudah bereaksi. Artinya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Jangan takut, istilahnya kita nanti apa-apa kerasukan gini, tidak usah takut Bu. Kalau sudah ada setan, tujuan ruqyah bukan orang yang normal jadi kerasukan, bukan Bapak Ibu. Saya ulangi, tujuan ruqyah bukan membuat orang yang normal-normal sehat walafiat jadi orangnya kerasukan, tidak. Tujuan ruqyah adalah mengusir gangguan jin, gangguan penyakit di dalam tubuh supaya orang itu diberikan kesembuhan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Amalkan Al-Fatihah. Tangannya dirapatkan seperti ini Bapak Ibu. Tangannya dirapatkan. Pertama awali dengan adab-adab doa. Di antaranya adalah membaca ta'awudz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesudah itu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ucapkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat doa Bapak Ibu. Dalam keadaan suci tentunya. Rumah-rumahnya yang ada foto-foto, ada patung-patung disingkirkan Bapak Ibu. Boleh punya foto disimpan di dalam album saja. Jangan ditampak-tampakkan begitu Bapak Ibu. Walaupun terjadi ikhtilaf, saya lebih menjaga di situ. Terus lagi Bapak Ibu yang selanjutnya adalah amalkan suratul Fatihah. Letakkan telapak tangan di mulut kita Bapak Ibu seperti ini. Baru bacakan Al-Fatihah 1 kali. Bacakan Al-Fatihah berapa kali Bapak Ibu?
satu kali dengan niat mengusir gangguan jin, gangguan sihir, gangguan penyakit, gangguan ain di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah bacanya jangan seperti kayak orang yasinan atau cepat-cepat begitu Pak, Bu. Bacanya pelan-pelan saja. Dinikmati, dihayati maknanya, habis itu ditiup di telapak tangan kita. Begitu. Sesudah itu diusap-usapkan di muka, wajah, di kepala, seluruh tubuh kita Bapak Ibu. Itu cara yang pertama. Sesudah itu cara yang kedua. Kita pegang area perut sama dada kita. Kadang-kadang setan itu banyak sembunyi, jin-jin banyak sembunyi di area dada kita. Maka salah satu cirinya, orang itu temperamen, Bu. Gampang emosi, sensitif, gampang marah, gampang jengkel. Pegang dadanya, dipegang sendiri Bapak Ibu. Perutnya, tangan kanan taruh di perut, tangan kiri taruh di dada, baru digosok-gosok Bapak Ibu. Diniatkan, nah begitu betul Pak, nah, begitu. Tangan kanan taruh di perut, tangan kiri taruh di dada, baru digosok-gosok. Bacakan Al-Fatihah seperti pada saat kita mengusir yang pertama tadi. Setelah selesai Al-Fatihah, Bapak Ibu tiup dada dan perutnya, gitu, ditiup yang kuat. Sesudah itu cengkeram perutnya, arahkan ke mulut, bacakan Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Cengkeram di perut, setelah selesai baca Al-Fatihah, cengkeram di perutnya, dorong ke arah leher mulut, muntahkan Bismillah, Allahu Akbar. Pengalaman banyak Bapak Ibu, ada yang muntah sampai keluar darah, ada yang muntah sampai ada rambut-rambutnya. Jadi sihir itu fakta Bu, hak itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan, momentum kita supaya lebih tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan sunnah ruqyah syariah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kita Bapak Ibu, agar kita semuanya diberikan istiqomah ibadah kepada Allah taala. Iman kita dihujamkan kuat di hati kita, seluruh keturunan kita, anak-anak kita, semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, semoga yang sakit-sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utangnya banyak, semoga utangnya segera diberikan lunas oleh Allah taala dan tidak utang lagi. Dan yang mungkin masih ngontrak-ngontrak, semoga dimudahkan Allah punya rumah sendiri. Yang masih jomblo-jomblo, belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anaknya masih tolah-toleh, belum soleh, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Suaminya yang mungkin yang masih tolah-toleh, belum soleh, mudah-mudahan suaminya jadi suami yang soleh, istrinya jadi solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kiranya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Pasti ada kurang dan lebihnya. Kalau ada sesuatu yang benar, ada kelebihan, ada yang baik, tentunya ini adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya kebodohan saya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.